Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini gua akan menjelaskan tentang indikator RB. Jadi pada dasarnya indikator RB ini adalah indikator yang sama seperti indikator umum pada MQL. Ini seperti aligator, ATX, AC, demaker gitu, sama aja. Namun yang membuatnya berbeda adalah indikator ini bisa dibaca oleh EA. Jadi kalau kita pakai indikator umumnya, misalnya RSI, kita pakai RSI, maka indikator akan berbentuk seperti ini. Dan kalau seperti ini, nilai buffernya itu tidak akan bisa dibaca oleh EA. Jadi bagaimana caranya bisa dibaca oleh EA? Ya, harus membuat indikator yang sama namun dengan fungsi yang berbeda. Bisa kita pakai RSI. Oke, kita cari RB RSI. Di sini menunya. Oke, di sini ada signal buoy dan signal cell. Ini jika mau memunculkan signal buoy, maka kita harus mengaktifkan ini dulu. Kita aktifkan. Kalau misalnya yang kedua adalah ideologisnya. Nah, kalau misalnya ideologis build-nya rise, maka ideologisnya false. Kalau misalnya logis build-nya false, maka selnya rise gitu. Sama seperti yang lain juga. Kalau misalnya cross the level line upward buoy, maka selnya adalah cross the level line downward. Jadi kebalikannya gitu ya. Kalau ini downward berarti upward. Saya bisa saja sih kali memilih, bisa selnya maunya rise tapi buoy-nya maunya downward, bisa aja gitu. Tapi normalnya kalau ini rise, ini false, kebalikannya gitu. Nah, kita aktifkan lagi. Setelah itu kita pilih periode RSI. Ini pakai set default ya. Pada RSI, kalau mau level DC ya beri level. Kalau misalnya kita memilih menu higher than level atau cross level gitu. Kalau higher level kita milih higher low atau cross level, maka nilai level ini kepake gitu. Maka mungkin 30 atau 20 gitu. Oke, kita pakai resist dulu. Berarti aktif signal buoy jika RSI rise, artinya naik ke atas seperti ini. Ini kan rise nih. Berarti rise. Dan keluarkan signal cell ketika false, ketika jatuh. Nah, ini false. Oke. Nah, jangan terpaku sama visualnya ya. Visualnya memang ala kadarnya, namun di sini yang saya tekankan itu agar indikator yang mengeluarkan nilai buoy dan selnya gitu. Jadi kan tadi kan buoy-nya rise, sedangkan selnya false ya. Kita lihat di indikator RSI periode 14 ya, bukan 4, periode 14. Nah, lihat signal ini 0, ini 1 ya. Ini 0, ini 1, 0 buoy, sel 1. Kita lihat angka sel, buffer sel 1 itu menongol ketika RSI turun ke bawah tuh. Sedangkan jika ke atas seperti ini nih, nah, ini buffer buoy nongol, karena rise, sedangkan ini false gitu. Jadi ngerti ya tuh. Nah, ini rise buoy, sedangkan ini false nih ya. Pokoknya ketika indikatornya naik ke atas berarti buoy, sedangkan indikatornya ke bawah kayak gini, kayak gini juga berarti false gitu. Dan ada lagi
misalnya high dan level line. Misalnya high dan level line baru kepake ketika indikator berada di atas nilai 70 contoh. Kalau ini high dan level berarti ini lower than level, dan keluarkan signal sell ketika indikator berada di bawah nilai 30. Nah, berubah lagi. Cara mencari tahunya gini aja, kita ubah indikator setnya 70 30. Nih ya, tuh kan lainnya sudah ada. Nah, kalau misalnya tadi fungsinya apa? Buy ketika RSI lebih besar dari level, dalam hal ini levelnya 70, dan sell ketika indikator berada di bawah level, dalam hal ini levelnya 30. Lihat indikator ini 70 dan 30. Bagian sini tuh ada yang keluar dari level bawah, dan sini udah ada mark merah. Ya, ada mark merah, dan sini buffer value satunya atau buffer cellnya keluar angka tuh. Kan ini nggak ada karena posisinya nggak ada di atas ataupun di bawah, sedangkan ini adanya di bawah, berarti sell. Ini juga sell nih, ini sell. Kita cari yang buy, mana yang atas belum. Ini buy nih tuh, ini buy. Buffer nolnya muncul, buy. Nah, ini buy juga tuh, buffer nolnya muncul ya, buffer nol ini muncul. Nah, setelah itu ada namanya cross the level line upward. Artinya ngecross itu artinya apa ya? Menabrak gitu, cross aja. Bedanya seperti ini nih ya. Ini cross line berarti ini level line downward. Nah, ini biasanya ini cuma satu bar, misalnya gini nih. Kita deketin dulu. Nah, ini kan cross nih, cross. Jangan yang ini, mungkin itu tadi sedikit. Nah, ini aja nih, ini kan cross nih. Ini cross, bagian ini bagian cross. Nih, bagian ini itu kan bagian cross. Artinya EA akan mengeluarkan signal sell. Kenapa? Karena crossnya ada di 30. Cross the level line downward. Level 30 cross ke bawah gitu. Artinya signal sell akan keluar di cross level line downward. Dan ini selnya. Nilai buffernya di sini. Tuh. Di saat cross nilainya muncul tuh ya. Tuh. Terus kenapa ini enggak lah, kan kejadian ini kan bukan kejadian cross, ini kejadiannya udah di bawah level, sedangkan cross ketika ada di sini. Ini cross nih, ngerti kan ya? Jadi cross itu cuma kondisi keadaan ketika cross aja, bukan di bagian bawah atau atas. Nah, ini sell di sini berarti 30. Nah, bukan. Nah, ini 30 nih, ini cross nih. Ini cross. Maka signal buy di sini. Oh, ini lihat. Buffer nolnya muncul tuh, angka 1 di buffer 0. Tuh, buy-nya muncul di area cross tuh. Jadi ngerti ya perbedaannya cross ya. Cross dan higher ya. Cross hanya terjadi ketika dalam keadaan tertentu ya. Kalau higher ya ini higher nih, ini higher. Terus dan change its direction upward sama change its direction downward. Nah, kondisi ini tidak memerlukan level karena hanya memperhitungkan kondisi garis RSI-nya aja gitu. Artinya apa? Ini direction upward, ini direction downward.
buoy ketika RSI berubah ke atas, dan sel ketika RSI berubah ke bawah. Nih ini kan berubah ke atas nih. Ini berubah ke atas nih, ya kan? Ini berubah ke atas dari bawah ke atas tuh. Nah ini bakal ada signal buoy tuh, nanti ya. Lihat ini ya, bakal ada signal buoy. Nah setelah kejadian cross ke atas gitu, bakal ada signal buoy. Sel, nah ini sel nih, sel nih tuh, dari ke atas ini ke bawah gini gitu. Jadi kayak begini contohnya nih, kan kok begini nih. Kalau change direction upward itu artinya tadinya signal itu ke bawah lalu ke atas. Nah signalnya itu muncul di sini. Nah akan muncul di sini karena udah ke bawah ke atas. Ini change direction upward. Sedangkan change direction downward itu begini. Nah dari atas ke bawah. Nah ini change. Nah signal yang munculnya di sini gitu. Ini downward, ini upward gitu. Jadi change direction upward, change direction downward gitu. Sama kayak ini upward, ini downward gitu ya. Ya ini sederhana aja sih ya. Nah dari rise, fall, Zeiger, lower, cross ya, rata-rata seperti itu. Untuk untuk indikator lain juga sama, RFV juga sama itu ya. Bahkan ada Hagernya lagi, Hager. Ntar bisa dipelajari aja masing-masing indikator ini. Tujuannya cuma untuk agar indikator, basic indikatornya itu bisa dibaca dengan EA aja doang sih. Oke, nanti bakal gue dibagiin juga ke grup. Terima kasih.